Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Presiden Direktur Iktisad Consulting, Asosiat Profesor Bapak Agustian Pemingka. Kepada beliau waktu dan layar, saya silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini untuk Jakarta dan Jawa kita bisa bermusyawarah mendiskusikan sebuah topik yang perlu untuk kita ketahui secara bersama-sama, yaitu tentang harmonisasi hukum ekonomi syariah, khususnya hukum perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, dengan hukum positif yang eksis ya di Indonesia. Ini adalah sebuah kajian yang panjang dan sudah lama kita terapkan ya secara praktis di lapangan ya sebelum ada perbaikan-perbaikan dari undang-undang tertentu, misalnya undang-undang fidusia. Karena itu kita tetap juga melakukan banyak hal di dalam melakukan harmonisasi fikih atau fatwa-fatwa yang kita sebut juga dengan hukum ekonomi syariah kepada hukum positif. Juga nanti ada satu hal lagi sebaliknya, mengharmonisasi juga hukum positif kepada hukum ekonomi syariah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah syariah untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini masing-masing mewakili lembaganya. Ya. Suaranya bergema nggak ya? Yaitu Bapak Tidak, Pak. Safrudin ya dari Khidmatul Ummah Bogor. Kemudian Pak Mulia Warman. Maaf, Pak. Suaranya bergema, Pak. Suaranya sekarang menggema, Pak. Tolong host dimatikan salah satu mikrofonnya. Dimatikan supaya jangan bergema. Baik, sudah, Pak. Oh, sudah. Tadi salah satunya tidak dimatikan sehingga seperti itu. Nah, kemudian dari apa ini Cendikia ya, Institut Pekanbaru, Pak Mulia Warman ya, kemudian Ibu ada notaris Ibu Elvina ya. Jadi ini materinya juga ya terkait dan banyak nanti bersinggungan dengan ilmu-ilmu kenotariatan. Tapi secara praktis ya. Nah, dan itu berkaitan dengan manajemen risiko hukum. Kemudian Ibu Sita Rosalina, BCA Syariah, juga ini semakin penting ya, karena sebenarnya ini adalah implementasi dari aspek hukum syariah ke dalam hukum positif. Nah, tentu mempertimbangkan segala macam regulasi dan risiko, tentunya juga dengan syariah compliant. Kemudian Bapak Iwan Mulyana dari STS Ekuitas Bandung, Bapak Joko Sumarno dari Bank DKI Syariah, ya Alhamdulillah terus ikut gabung ya Pak. Kemudian Ibu Marlina ya, Universitas Sriwijaya, Marlina PhD, MH, MM, SH, SE. Wah, ini ada 6 ya gelarnya. Kemudian ini Ibu Clotilda ya, dari Bank Mega Syariah. Kemudian Bapak Haji Badrian lagi dari Antasari dan Win Antasari, ini senior. Kemudian yang terakhir dari PT Asuransi ya, Askrida. Saya takut salah aja nih, Askrida Syariah. Ya, Bapak Murah Ernaidi Alamsyah.
Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ada paling tidak antara 12 sampai 15 isu yang mau kita bahas di sini. Yang pertama ini adalah tentang bagaimana mengharmonisasi MMQ, ya musyarakah mutanaqishah, ke dalam hukum positif dalam banyak aspek, termasuk nanti yang paling yang paling banyak dibincangkan adalah ketika membuatkan jaminannya. Nah, bagi kita yang sudah belasan tahun menerapkan ini, sebenarnya ini hal yang biasa saja sebenarnya, ya. Tetapi kok muncul juga di koran-koran bagaimana itu pengikatan jaminan pembiayaan musyarakah, padahal 90% aset itu adalah milik bank, 10% adalah milik nasabah. Bisakah? Nah, itu pertanyaannya. Milik bank diagunkan ke bank, itu bagaimana itu mengharmonisasinya nanti? Nah, itu satu hal ya. Ada banyak hal nanti kalau kita bedah itu akad-akad MMQ dan bagaimana implementasinya ya di lapangan, khususnya ketika dipositifkan. Nah, jadi karena itu memang ini belum ada ilmunya ya. Mudah-mudahan nanti ada yang berminat untuk menggali ini dalam sebuah disertasi yang lengkap, komprehensif dan holistik. Nah, begitu juga tentang yang kedua IMBT misalnya nanti ya, IMBT, ijarah muntabi tamlik atau ijarah mausufah bizimah. Nah, itu kan tentu diikat dengan jaminan. Kok bisa? Itu kan milik bank. Milik bank kok bisa dijaminkan ke bank itu? Bagaimana sehingga bisa terjadi seperti itu? Ya. Nah, dan bagaimana kita mengakomodasi hukum positif juga hukum syariah dan bagaimana standar internasional menerapkan IMBT dan IMFZ. Nah, jadi kita tidak banyak masuk ke wilayah akuntansi dan macam-macamnya ya, ke fokus kita nanti ke harmonisasi saja. Ya, ini sebagai jawaban dari banyak pertanyaan yang muncul selama ini ya. Kemudian juga tentang take over nanti, ini terkait dengan hybrid contract, ada code, ada buy, dan bagaimana kita mendesain akad-akad itu sehingga bisa terpenuhi semuanya, aspek syariahnya terpenuhi, aspek hukum positifnya terpenuhi. Nah, disinilah perlu rumus-rumus jitu yang harus kita pahami dengan baik. Ya, nah di satu sisi kadang-kadang kita mengharmonisasi hukum syariah kepada hukum positif, ini yang paling banyak. Juga kadang seperti dalam konteks fidusia, nah itu kita mengharmonisasi hukum positif kepada hukum syariah. Dan ini juga bagi notaris mungkin yang ada di sini tentu terkait dengan perkaban yang mengatur tentang redaksional. Nah, bayangkan itu ada redaksional, fidusia, dan APHT. Nah, jadi bagaimana pertanyaannya adalah ya bagaimana dengan peraturan perkaban itu. Nah, yang yang dirumuskan oleh Kementerian Hukum. Nah, kemudian masalah jaminan ya. Ini juga APHT fidusia sampai kepada SKMHT. Nah, jadi Bapak Ibu baik BMT, koperasi ataupun yang lainnya lembaga keuangan juga banyak di BPRS. Ya, hampir setiap hari kita bergelut dengan SKMHT. Ya, notaris-notaris itu pastilah bergelut dengan SKMHT. Nah, tapi betul-betul diwujudkan, jangan hanya SKMHT menakut-nakuti nasabah saja. Nah, ini juga kan harus disesuaikan dengan syariah. Nah, kita sudah memiliki contohnya ya sejak zaman dahulu. Jadi SKMHT, APHT, dan redaksi-redaksinya tentu banyak yang kita lakukan perubahan. Nah, begitu juga ini konsep dasar sekali ini, tapi ini harus kita pahami dengan baik ya, yaitu wa'ad. Ya, wa'ad itu kan janji. Nah, bagaimana mengharmonisasikannya nanti ke hukum positif sehingga muncul kesimpulan bahwa wa'ad itu mesti dinotarilkan. Nah, ketika muncul dinotarilkan, konsekuensinya itu diikat dengan jaminan langsung, padahal belum ada utang piutang, baru berupa janji. Belum tentu janji itu terwujud, tapi kok sudah dipasang jaminan APHT-nya, apa dasar hukumnya, mana undang-undangnya. Nah, jadi itu yang kita harmonisasi dari ketentuan-ketentuan fikih, fatwa ya kepada hukum positif. Nah, nanti tentu alat bedahnya adalah KUH Perdata. Nah, di situ letak harmonisasi hukum positifnya, yaitu pasal 1320. Unsur-unsur perjanjian pada pasal 1320 itu apakah sudah terdapat dalam wa'ad. Nah, ini kalau terdapat ya silakan notarilkan. Nah, dan hasil analisa riset kajian selama ini ya semuanya
sudah memenuhi. Jadi tidak ada wa'ad dan positif yang tidak dinotarilkan, ya. Nah, kecuali orang-orang yang belum belajar, ya. Nah, jadi ada BPRS tertentu, ya, dekat dari Jakarta ini. Nah, itu notarisnya tidak mau menotarilkan karena wa'ad itu kan berupa janji, belum akad. Kami yang mau menotarilkannya itu akad utang piutang. Kalau janji baru mau berutang itu tidak. Nah, akhirnya dia tidak mau menotarilkan. Tentu tidak diikat dengan jaminan. Nah, bingunglah si pemimpin bank syariahnya. Atas dasar itulah kami dipanggil untuk melakukan in-house training, ya, 2 harian membahas tentang wa'ad dan perjanjian lain facility. Jadi kita ceritakanlah apa yang sudah kita terapkan selama ini di puluhan bank itu selama belasan tahun. Nah, jadi tidak bisa dibaca-baca saja buku seperti itu, apalagi kita dari orang pesantren. Nah, ini ya yang sudah memiliki ilmu keagamaan syariah yang kuat, tetapi belum mampu untuk mengharmonisasikannya dengan hukum positif dan belum melihat perkembangan-perkembangan terbaru di dalam regulasi internasional, bagaimana pendapat ulama OKI tentang wa'ad itu. Nah, jadi ini perlu sekali karena 90% buku yang beredar itu adalah buku zaman bahla dan itu belum direvisi, ya, oleh penulisnya. Nah, jadi disangkakan akademisi nanti di kampus itulah dia konsepnya. Padahal sudah terjadi perubahan regulasi ya secara mendasar. Nah, yang berbeda dengan konsep 3 mazhab itu, ya, mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Ya, jadi kita mazhab Maliki kalau wa'ad itu sudah menjadi perjanjian yang mengikat dan bisa dinotarilkan dan dia sudah masuk kepada perjanjian. Nah, jadi sampai sekarang masih banyak dosen hukum mengatakan bahwa wa'ad itu tak masuk kepada perjanjian. Wah, itu bertolak belakang dengan kenyataan faktual. Kita di lapangan sekarang itu tidak ada perjanjian positif yang tidak dinotarilkan. Ya, nah jadi ini harus dikoneksikan, dihubungkan, ya, antara teori-teori langit. Nah, itu teori langit itu namanya kalau mengajarkan sesuatu yang tidak faktual di lapangan. Kita faktanya adalah perjanjian dan facility itu memang sejak zaman dahulu kala itu memang sudah kita notarilkan. Nah, atas dasar itulah tidak boleh tidak, ya, makanya ulama OKI tahun 1988 itu sudah lama, tahun 88 sudah memastikan kita tidak gunakan lagi 3 mazhab yang sudah mendominasi dalam pemikiran para ulama di pesantren dan di seluruh dunia. Nah, kita mengambil mazhab Maliki yang berdasarkan dalil yang sangat kuat dari Al-Quran dan dari hadis. Itu tidak ada celah untuk tidak menepati janji. Janji itu wajib ditepati, kalau tidak kita menjadi munafik. Karena Nabi mengatakan siapa yang menyalahi janjinya, idza wa'ada akhlafa, itu ayatul munafik. Jadi tidak mungkinlah janji itu bersifat sunat. Nah, itu. Nah, inilah yang radikal yang dilakukan perubahan oleh para ulama sedunia. Dan Majelis Ulama belakangan baru membuat keputusan seperti itu, yaitu melalui fatwa nomor 85 tahun 2012. Jadi tahun 2012, sementara sudah 20 tahun Bank Syariah berdiri di Indonesia dan sudah sempat berkembang ribuan buku, ya kan, baru ada tahun 2012 fatwa DSN yang berbeda dengan buku-buku yang beredar, ya, yang memastikan bahwa wa'ad itu bersifat ilzam, wa'ad itu bersifat legal binding, sama kedudukannya dengan perjanjian dari sisi asas obligatoir. Nah, ini yang harus kita fahami, ya, tidak saja oleh orang bank syariah, oleh DPS-nya, tetapi juga oleh konsultan, oleh dosen misalnya, ya, termasuk notaris yang membuatkan aktanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada nanti kita membahas juga tentang ini apa namanya ini, ya. Jadi nanti banyak slide yang saya loncatkan karena isi slide itu diantaranya adalah outline pembahasan kita pada sore hari ini selama 2 jam. Ya, yaitu refinancing. Nah, refinancing ini kan banyak bentuknya ini. Nah, ini kalau kita ahli hukum kritis, nah di sini banyak hal-hal yang harus kita diskusikan. Nah, karena kalau dalam refinancing itu pasti posisi barang berada di nasabah. Kemudian nasabah menjualnya kepada bank. Nah, itu menjualnya bagaimana? Nah, sama dengan take over tadi dan bagaimana mengharmonisasinya kepada hukum positif. Nah, apakah dijual seperti jual beli betulan pakai AJB, kemudian balik nama, nah AJB misalnya kan kena pajak lagi, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita
pahami nanti dengan baik di dalam penerapan referencing. Karena referencing ini nanti ke depan pastilah menjadi produk unggulan ya, karena kita di Indonesia ini kan 60 juta UMKM. Jadi hampir 90% kita ini, 95% ini adalah usaha kecil dan menengah. Ya, kalau usaha-usaha 99%. Nah, kita yang UMKM. Nah, akad yang paling tepat itu refinancing. Jadi kalau untuk permodalannya, ya karena dia kan tidak ingin butuh barang. Kalau butuh barang kan murabahah. Biasanya untuk konsumtif ataupun bahan baku ya, untuk eksportir dan importir ataupun untuk pedagang. Tapi kita ini tidak semuanya butuh kepada barang, tapi banyak butuh kepada modal, butuh kepada uang ya untuk berbagai macam kepentingan. Nah, karena itulah makanya refinancing ini menjadi salah satu andalan ya di dalam pengembangan produk perbankan syariah. Cuma nanti ada kendalanya, apakah ada isu roya pasang di sini ya. Nah, apabila misalnya refinancing itu belum lunas. Nah, misalkan dia mengambil pembiayaan rumah 10 tahun nanti akan kita ini ya. Nah, ini hanya pendahuluan saja. Kemudian kan ada apa namanya itu nasabah ingin menambah utangnya, artinya belum lunas utangnya, dia mau menghutang, itu kan refinancing namanya. Itu refinancing atas pembiayaan yang belum lunas. Jadi belum lunas utangnya, dia mau mengutang lagi, itu banyak kejadiannya seperti itu. Nah, itu kan tidak bisa akadnya murabahah. Kan dilarang oleh fatwa DSN, dilarang oleh 6 hadis Rasulullah SAW, fatwa DSN nomor 89, itu menjadi bai'ul inah kalau dia menggunakan murabahah lagi. Nah, ini banyak terjadi di bank-bank BPD meluas se Indonesia. Makanya keluar fatwa MUI, jangan seperti itu. Maka terapkanlah dua alternatif kalau tak musyarakah mutanaqisah. Ada yang kedua adalah bai' wal istijar. Nah, tapi ketika menerapkan ini berubah murabahah ke MMQ. Nah, ini bagaimana? Apakah membutuhkan berimplikasi kepada roya pasang karena berubah akadnya. Nah, ini yang menjadi pemikiran dan ini ya kajian yang sangat menarik untuk kita terapkan. Nah, apalagi kita bahas nanti soal pengakuntansiannya misalnya. Nah, ini soal yang lain, tapi itu memang perlu untuk kita pahami dengan baik sehingga produk refinancing syariah ini jangan menjadi produk yang lucu. Nah, produk yang lucu itu cicilan lama ada, muncul lagi utang yang baru, muncul cicilan baru. Jadi dua cicilannya itu adalah refinancing yang lucu. Dan kita tidak ingin yang lucu-lucu. Kita yang ingin yang ilmiah, yang praktis, yang mudah, yang tidak aneh-aneh ya. Karena yang aneh-aneh itu juga muncul. Oke. Saya kira itu outline kita yang akan kita bahas nanti ya. Jadi nanti saya tinggal membahas jawaban daripada seluruh pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah-masalah yang saya kemukakan itu. Nah, ini memang kajiannya memang masih dasar sebenarnya ya, tapi bagi kita yang belum banyak bersentuhan dengan praktek-praktek di lapangan, tentu ini akan menambah ya wawasan kita yang bersifat praktis ya terkait dengan harmonisasi hukum ekonomi syariah kepada hukum positif. Nah, saya kira demikian saja untuk mendapatkan berkahnya. Mari sama kita membukanya dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.